Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masuk semua ya, kelas 10B. Gimana kemarin liburannya? Jalan-jalan? Oke, setelah liburan semester ganjil kemarin, hari ini kita sudah akan memulai semester genap pada pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ayo dibuka bukunya. Sudah dipelajari? Belum. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Ya, yang mana nih yang lulusan dari MTS? Ya, Mbak Ana. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Betul. Jadi mungkin anak-anak yang dari MTS sudah tidak asing lagi ya dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang, di mana khalifah sendiri adalah jabatan kepemimpinan tertinggi pada masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi tugas dari keempat khalifah tadi adalah memimpin umat Islam, baik sebagai kepala pemerintahan maupun dalam hal peribadahan umat Islam itu sendiri. Lalu bagaimana Bu khalifah itu diangkat? Jadi pemilihan dari Khulafaur Rasyidin tersebut dilakukan melalui jalan musyawarah. Jadi umat Islam ini bermusyawarah nih, kira-kira siapa yang cocok nih buat menggantikan Rasulullah dalam tampuk kepemerintahannya. Bukan sebagai nabi, tapi ya karena seperti kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Untuk khalifah yang pertama kita akan membahas Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau itu nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi, atau nama jahiliyahnya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam diganti namanya menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Bu kok digantinya menjadi Abu Bakar? Karena Abu Bakar sendiri artinya itu bakar, dalam bahasa Arab itu artinya dini, pagi-pagi gitu. Karena Abu Bakar sendiri merupakan salah satu kerabat Nabi yang masuk Islam duluan. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam, atau disebut dengan apa Mas Andi? Orang-orang yang awal masuk Islam? Ya, betul, as-sabiqunal awalun. Kemudian As-Siddiq, kenapa diberi julukan As-Siddiq? Karena Abu Bakar terkenal dengan kejujurannya. Maka dari itu ada julukan As-Siddiq di belakang namanya. Abu Bakar sendiri lahir pada tahun 572 Masehi. Jadi umurnya itu tidak jauh berbeda dengan Rasulullah. Beliau merupakan teman kecil Rasulullah, teman mainnya Rasulullah. Ya, Abu Bakar memerintah mulai tahun 632 Masehi sampai 634. Selain itu, banyak sekali jasa-jasa Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah beliau itu mengajak banyak orang, tidak sedikit ya, jadi banyak orang yang masuk Islam karena ajakan dari Abu Bakar. Salah satunya seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan masih banyak lagi. Selain gelar As-Siddiq yang diberikan kepada Abu Bakar, beliau juga terkenal sebagai pribadi yang
budi luhur ya, sangat baik, orangnya itu sangat terpuji sifatnya. Salah satunya yaitu dalam bertutur kata itu beliau sangat lembut, sopan. Selain itu wajahnya yang tampan ya, kemudian berwawasan luas. Beliau itu orangnya cerdas, dan salah satu sifat yang menonjol dalam diri Abu Bakar adalah sifat dermawan. Jadi beliau itu tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk membantu Rasulullah dalam mensyiarkan agama Islam. Salah satu cerita atau kisah yang terkenal dari Abu Bakar adalah beliau membebaskan salah satu budak dari Umayyah bin Khalaf, yaitu Bilal bin Rabah. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pemilihan dari Khalifah Abu Bakar. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tampuk kepemimpinan umat Islam itu kosong. Nah, di tengah kekosongan itu ada inisiatif dari kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Beliau itu menyampaikan, gimana nih umat Islam ini sekarang nggak ada pemimpinnya, gimana kalau kita mengusulkan pemimpin baru, khalifah dari golongan Ansor. Nah, kemudian orang-orang menunjuk Sa'ad bin Ubadah tersebut, gimana kalau Anda saja, gimana kalau Sa'ad bin Ubadah saja yang menjadi khalifah untuk menggantikan Nabi. Nah, kemudian datanglah juga kaum Muhajirin. Jadi selain ada Ansor, di situ hadir juga tuh Muhajirin. Kemudian Muhajirin dengan tegas mereka menolak. Mohon maaf nih, kami sebagai kaum Muhajirin, kami terlebih dahulu masuk Islam. Kami terlebih dahulu menemani Nabi berjuang dalam mensyiarkan agama Islam. Jadi menurut Muhajirin, kaum Muhajirin lah yang lebih pantas untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kepemimpinan selanjutnya. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, kaum Ansor kemudian berpikir, ya juga ya, kan Muhajirin itu lebih dulu berjuang bersama Rasulullah SAW mensyiarkan agama Islam, dan kondisi Ansor pada saat itu mereka itu sering terjadi perang saudara kan. Nah, siapa yang membuat mereka itu, siapa yang mempersaudarakan mereka dan menciptakan kedamaian di antara mereka itu ya salah satunya berkat jasa dari kaum Muhajirin. Maka dari itu Ansor tidak bisa menolak usul dari Muhajirin tersebut. Akhirnya kaum Muhajirin mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama menggantikan tampuk kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Abu Bakar menolak gitu, kok saya, ada orang-orang yang menurut Abu Bakar itu lebih baik, lebih pantas menduduki jabatan sebagai khalifah. Ada Umar bin Khattab, ada yang lainnya ya. Jadi tetapi mereka justru sepakat, mereka menganggap bahwa Abu Bakar lah yang memang pantas untuk menduduki jabatan sebagai khalifah pertama. Jadi berkat pertemuan yang diadakan di rumah Saqifah Ibnu Sa'idah tersebut, maka terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Berbeda dengan Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab dipilih berdasarkan usulan dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Jadi sebelum Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, beliau mengusulkan Umar bin Khattab untuk menggantikan kepemimpinan atau menjadi khalifah selanjutnya. Nah, kemudian itu didiskusikan dengan beberapa sahabat ya, hingga akhirnya mereka pun menyetujui untuk tampuk kepemimpinan selanjutnya diserahkan kepada Umar bin Khattab.
Oke, Ibu kira hari ini cukup ya kita kenalan sama Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta anak-anak dibaca dulu, dipelajari tentang khalifah selanjutnya, yaitu Umar, Utsman, dan Ali. Nanti Ibu adakan sesi tanya jawab juga ya. Karena hari ini waktu kita sangat terbatas, sudah ditunggu juga oleh guru selanjutnya ya, mata pelajaran selanjutnya. Semoga hari ini pelajaran seni kebudayaan Islam hari ini bisa membawa manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.